Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin wa min hadhihi wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain, amin. Wa syartuha waqtu dhuhri wa khutbatani qablaha fihi yasma'uhuma al-arba'una wa an tusalla jama'atan bihim wa alla tuqarinaha ukhra bi baladiha wa arkanul khutbataini hamdulillahi wassalatu ala nabiy sallallahu alaihi wasallam wal wasiyatu bittaqwa fihima wa ayatun mafhumatun fi ihdahuma wa du'a lil mu'minina fi tsaniyah. Wa syartuha utawi syarat Jum'ah. Pembahasan masih seputar tentang hukum atau ahkamu sholatil jumu'ati. Hukum yang terkait yang berhubungan dengan sholat Jumat. Leres nggih? Leres. 11:30 libur tadi ini. Lah, yang dimaksud syarat teng mriki inggih punika syarat sae Jumat. Syarat sae Jumat, syarat sah Jumat. Sedangkan sebelumnya dibahas tentang syarat wajib Jumat. Beda ya antara syarat wajib dengan syarat sah. Artinya ketika seseorang sudah memenuhi syarat kewajiban untuk melaksanakan Jumat, dia muslim, mukallaf, hur, mustautin, dia siap untuk sholat Jumat, ataupun orang yang tidak wajib mengerjakan Jumat, tapi
kepengin nderek Jumatan. Kados dene tiyang sakit ataupun musafir sebenarnya mboten wajib Jum'ah tapi kepengin lampahi salat Jum'ah. Lan niki disyarataken niki. Wa syartuha utawi syaratnya Jum'ah, ay syarat sae Jum'ah iku waktu zuhri, iku waktu zuhur. Dalam arti sholat Jum'ah harus dikerjakan di waktu zuhur. Kalau seumpama ternyata waktu yang tersisa tidak memungkinkan untuk melaksanakan 2 khutbah dan 2 rakaat sholat Jum'ah, maka di situ al-qaum atau an-nas melaksanakan sholat zuhur, tidak melaksanakan apa? Jum'ah. Si prakteknya kados nopo prakteknya contoh. Biasanya satu desa sudah memenuhi syarat yaitu minimal 40 orang ay ma'al imam. Ternyata Jumat kiai duh ki ana 35 tok kurang 5. Dindene wis ngomongkan jam 1 tekak sing 5. Cara gampangane ngomong niku kayak bis penumpangnya kurang pinten? Kurang 5. Ngodesit mangkate ngodesit ngenteni sing 5 tekak. Ditunggu ternyata tidak kunjung datang. Sampai waktunya dia ngger ora cepet-cepet salat saiki waktune enteng. Masuk waktu salat apa? Asar. Ternyata betul. Waktu hanya cukup untuk melaksanakan sholat 4 rakaat zuhur. Kalau dipaksakan anak khutbah, setelah itu baru Jumatan, keluar dari waktu asar, berarti kan tidak yasak, boten mengku, boten nyukup, kangge melaksanakan Jumat, maka tang meniku tiangnya pada sholat zuhur. Jadi harus dikerjakan di waktu napa? Zuhur. Wa khutbatani lan khutbah loro qablaha ing dalam sadurunge Jum'ah fihi ing dalam waktu zuhur yasma'u kang ngrungu huma ing khutbatain sapa al arba'una wong 40. Syarat sah sing nomor kali Jumat bisa dikatakan sah ketika ada khutbahnya. Enten apa nih? Khutbah. Jadi khutbah menjadi syarat sahnya Jum'ah, bagian daripada sahnya sholat Jum'ah. Kok ujuk-ujuk langsung takbir 2 rakaat tanpa khutbah, maka Jumatannya mboten apa? Mboten sah. Harus ada khutbah dulu. Lah khutbah teng mriki fihi ay fil waqti. Dalam arti bagaimana? Harus betul-betul diperhatikan masuk waktu sholat zuhur. Contoh, masuk waktu sholat zuhur dengan bizawal syamsi, katakanlah jam 12 tepat. 12.00. Mboten angsal teng mriku kok khutbah jam 12 kurang semenit niku mboten angsal. Jadi ada bagian khutbah yang dilakukan di luar waktu napa? Zuhur, mboten angsal. Jadi kudu benar-benar wis yakin bahwa sudah masuk waktu sholat zuhur. Ketika wis jam 12 peng nembe khutbah. Nabi alhamdulillah seperti itu. Jadi nang mriki khutbatani qablaha fihi
wa khutbatani qablaha fihi. Jadi melaksanakan 2 khutbah sebelum salat napa Jumat. Jadi khutbah yang dilakukan, khutbahnya itu kathah nggih. Khutbahnya itu kathah. Enten khutbah Id, enten khutbah istisqa, enten khutbah salatul kusuf ataupun khusuf. Dalu nggih, dalu kan enten gerhana. Khutbah-khutbah itu semua hukumnya sunnah. Dalam arti sampean lakon salat Id laka khutbahe mboten napa-napa. Sampean nglambat istisqa laka khutbahe mboten masalah. Karena khutbahe apa hukumnya sunnah. Tapi nek teng Jumatan khutbah niku menjadi syarat sahnya Jumat. Harus ada. Tidak bisa kok semetong mriku hanya Jumatan tok, salat 2 rakaat tok jamaah bar niku pun mboten enten khutbahnya mboten saged. Harus gandeng kalih napa? Khutbah. Lariyin fi sadril Islam khutbah Jum'ah niku sami kados khutbah-khutbah salat lintune. Dalam arti dilakukan setelah salat. Kabeh kan khutbah sakwise salat. Sampeyan badhe wingi salat dingin apa khutbah dingin? Salat riyin. Salat ya qomat salat ya ora qomat sih. Ya dilakukan ya dikatakan as-salat jami'ah ya. Ya bisa fi maknal qomah wis. Salat Id bar niku imame nembe napa? Nembe khutbah. Jadi salat dulu baru khutbah. Kusuf juga demikian atau salat istisqa juga demikian. Semuanya setelah napa? Salat. Demikian juga Jumatan, khutbah pada Jum'ah dulu pertama kali itu juga sama. Salat dulu baru napa? Khutbah sami. Terus ceritane wa kanata ay wa kanal khutbatan fi sadril Islam ba'da shalah. Sami setelah salat. Salat dingin nembe khutbah. Lah kemudian satu hari ketika hari Jum'ah ada satu pedagang disebut namanya Dahyah Al-Kalabi. Dia datang membawa dagangan besar. Bawa dagangan berang-berang dagangan. Tekanin dilalah pas lagi Kanjeng Nabi khutbah. Kanjeng Nabi khutbah wis bar salat Jumat to. Ana wong dagang teka. Biasa kan rame nggih. Dengan wong dagang teka kan rame. Dagangane teka jangan teka. Akhirnya meritilis tunggal jamaah. Kangge napa? Bukan ora keduman dagangan sing baru datang ta sing anget lah. Dagangan sing anget. Bukan ora keduman pada buru mliko kabeh. Tinggal tersisa. Lah niki mulane khilafe Jumat kita mriki. Ada yang mengatakan tinggal tersisa 40 sahabat. Ada yang mengatakan tersisa hanya 12 sahabat. Ya, ada yang mengatakan tersisa 8 sahabat saja. Al-Imam Syafi'i mengambil riwayat bahwa yang tersisa adalah 40 sahabat. Makanya salat Jum'ah indana Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i harus dilakukan 40 orang ningali niki, riwayat hadis niki. Yang tersisa setelah bubar. Karena wis sembahyang Jum'ah sih. Bubar mriko. Buru dagangan. Kanjeng Nabi sampai dawuh, sampai bersumpah faqala wallazi nafsi biyadihi lawin sarafu jami'an la adramallahu alaihim alwadiya naron. Angger sampai kok lunga kabeh, tidak ada yang tersisa buru dagangan kabeh, maka alwadi jurang atau lembah yang ada di Madinah akan dipenuhi dengan lautan api. Bakal diangsal apa? Cara diangsal adab saking Allah Ta'ala. Ternyata ada 40 yang tersisa. Sing orang pengen dagang, ya mungkin orang ada duit ya.
Iya, sing tersisa. Si orang mana? Kaita sing pada belanja mana kan wong sing pada gini apa sih? Cara pikir berbeda wis sampean. Orang perlu perpegan. Perpegan tang kok sing duwe duit sing belanja ngene apa nggih? Bisa ning omah bae. Alasannya ya itu. Apa orang duwe apa? Duit ngenteni oleh zakat fitrah riyin nggih. Mungkin jadi orang melu rame buru mana karena nggak ada yang buat beli. Bon. Akhirnya ketika mereka rame meninggalkan Rasul sedang Jum'ah, turun ayat Al-Qur'an. Ya, fa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Ini tentang surat Al-Jumu'ah ayat terakhir. Qul ma 'indallahi khairun minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Wa idza ra'au tijaratan, ketika mereka melihat dagangan, aulah wa natalahan duniawi, hal-hal yang bukan urusan ukhrawi, infaddu ilaiha, pada bubar buru maring dagangan. Atau mriki cara teng tafsir niku ada dua hal yang menjadikan mereka bubar. Tijarah aw lahwan. Tapi dhamire khusus maring tijarah. Aw lahwanin faddu ilaiha, mboten ilaihi. Paham nggih? Ora ilaihi ila kullin minhum mboten. Meskipun teng mriku kalih fa idza ra'au tijaratan aw lahwan. In faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima, dan mereka meninggalkanmu wahai Muhammad dalam keadaan berdiri khutbah. Kanjeng Nabi ditinggal, ya, wis rampung jembatan iki ditinggal, kaya ke, iya, cara wis napa namine, wis melawet awal, giliran cara pengajian, giliran mubalaghe manjat pada bubar, awit mau wis melu iki nggih pada ninggalna, ampun. Qul, katakan kepada mereka, ma indallah khairun minal lahwi wa minat tijarah. Katakan kepada mereka bahwa ma indallah dalam hal ini adalah pahala yang dihasilkan, yang didapatkan ketika ikut Nabi Muhammad, tetap ittiba dengan Nabi Muhammad, orang buru duniawi, khairun minad dunya, khairun lahwi wa minat tijarah, lebih baik daripada dagangan itu. Wallahu khairur raziqin. Jadi setelah ayat ini turun, supaya ora pada bubar maning, ora pada bubar masjid, salate dikerikna. Akhirnya Jumat ngarepe khutbah dulu, baru napa? Salat. Soalnya anggar salat dingin, kemudian apa? Bubar. Nggih napa nggih? Anggar sembahyang dingin kok kan bubar. Tapi anggar salat, anggar khutbah dingin keiket, ora balik dingin durung salat. Akhirnya mereka menunggu napa? Salat. Nah, ningali teng ayat niki, ayat apa namanya? Teng surat Al-Jumu'ah nggih, hukum yang terkait dengan salat Jumat. Niku ayat sebelumnya napa? Nah, niki. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Artinya ketika sudah ada panggilan azan untuk melaksanakan Jumatan, sudah tinggalkan dagangan kalian, ayo segera untuk berzikir pada Allah dengan melaksanakan sholat Jumat. Niki kula ningali praktek teng Tarim sebelum Jumatan niku mboten enten jual beli. Tapi sudah dipersiapkan. Jadi wis siap atus bazar. Kata sampeyan pan acara haul, pan acara pengajian besar, niku kan yang napa namine gelar dagangan. Nggih napa nggih? Ana sing ngadol martabak, ana sing ngadol tahu, ana sing ngadol apa maning kae Allah ya Rabbi, sempolan, ana sing ngadol rujak, pirang-pirang. Ketika menjelang haul. Tapi kalau pada tubuh dingin dong nggih, datang niku mboten.
Menjelang Jumatan jam 10 niku tiyang pun sami gelar dagangan, Pak. Ana sing dagang ana namanya niku cara mbiyen niku namine ya Allah ya Rabbi. Namine enten kacang niku eco, Pak. Kacang rebus niku eco. Namine napa sing termasuk bagian dari kacang napa niku namanya. Enak rasanya kayak kedelai. Niku anget. Ana sing nyiapna semangka, melon. Terus dagangan-dagangan niku digelar kata. Tapi tidak langsung diperjualbelikan saat itu. Untuk persiapan nanti setelah salat apa? Jumat. Kenapa? Karena ayat setelahnya nek sampean maos surat Al-Jumu'ah ayat 3 ayat terakhir, fa idza qudiyatis shalah, ketika salat sudah diselesaikan, sudah ditunaikan, Allah taala perintahin apa? Fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Jadi artinya datang mriku wis rampung salate, maka inti syaratnya itu nyebar mata-mata golek fadl Allah taala. Artinya ada fadl, ada barokah yang dihasilkan ketika selesai sholat Jumat dengan berjual beli. Jadi wis rampung Jumatan niku rame kayak pasar ngarep masjid. Rame teman. Ana yang tuku hanya 15 menit setengah jam niku rampung pun selesai. Angger sing wiridan sesuai teng masjid, ya wis ora keduman jajan sing esi anget pun telas. Jadi dagang setelah napa? Jumat niku enten barokah tersendiri. Jadi wabtaghu min fadlillah. Carilah daripada fadlile Gusti Allah. Jadi itu mereka ada dagang fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Ibu jadi cara biasanya kan teng mriki malah justru setelah salat Jumat tokonya tutup malah. Ngene apa nggih? Ya padahal teng mriku ketik angger ningali niki ibtigha'u fadlillah niku setelah qudiyatis shalah, rampung salat, maka mereka menyebarlah kalian di bumi. Artinya wis pada mana pada luru panganan apa bae wabtaghu min fadlillah. Jajan apa niku enten bar Jumat. Ya enten sing favorit niku kula cara seminggu sekali niku teng mriko enten istilah apa namanya klepen. Jadi ayam mana menu ayam khusus niku eco per Jumat. Jadi warga oleh dapat fadlnya Allah juga dapat karena perintah Allah wabtaghu min fadlillah. Nggih, jadi dulu khutbah itu sebelum apa? Setelah sholat. Tapi karena mereka meninggalkan Nabi sendirian, dalam arti meninggalkan Nabi dalam khutbah pada bubar disit, akhirnya perintai khutbah disit nembe sholat Jumat. Karena mereka termasuk daripada syarat sai Jumat adalah apa namanya al khutbatani qablaha, sebelum Jumat, fihi di dalam waktu zuhurnya. Waktu zuhur ya waktu Jumat maksudnya. Setelah zawal. Yasma'uhuma al-arba'un, yang mana khutbah dilakukan bila hadirin atau orang-orang yang ikut Jum'ah itu yang ahlul Jum'ah ya, yang al-Jum'ah tan'aqidu bihim sudah ada 40. Jadi aja kira khutbah angger wonge durung pepek. Paham nggih? Durung napa? Pepek. Nembe selawe wis khutbah niku mboten saged. Karena apa? Sing krungu wong selawe tok. Wis engko liyane nusul wis buri mboten saged. Jadi semua rukun khutbah harus didengarkan oleh minimal 40 orang ahlul Jum'ah. Makanya yasma'uhuma al-arba'un. Mereka mawon enten khilaf, masalah khilaf yang dimaksud mendengar simak niku apa betul-betul mendengarkan dengan seksama atau sepenting krungu-krungu tok. Ana suaranya imam krungu tapi tidak terlalu memperhatikan. Jadi hanya mendengar tidak memperhatikan. Angger dirong atau menanya krungu terus niku lho. Ya khilaf baina Ibn Hajar war Ramli. Jadi Imam Ramli cukup bil quwah. Artinya sing penting ya mungkin sing ketemenan cuma wong 10 tok, sing 30 niku ya ana sing karo mandan ngantuk-ngantuk ya ora pada krungu nemen, ana sing
Walhasil tapi mereka ketika isgha, ketika memperhatikan tersebut, mereka bakal mendengar. Nah, sudah cukup. Meskipun orang mendengarkan secara seksama, namanya bil quwwah. Bin Hajar mboten bil fi'il, harus betul-betul 40 orang ini mendengar dengan seksama, betul-betul tidak ada daripada rukun khutbah yang terlewat didengar oleh mereka. Yasma'uhuma al-arba'un. Jadi saene niku sing dados khatib ya imame. Niku saene. Jadi paket, satu paket langsung. Ya sing khutbah ya sing dadi imam niku tiyang setunggal. Ampun dipisah niku saene, niku saene. Jenengan nek mireng niku kan ketika tiyang sing badhe nganjatna niku namine muroke nggih. Apa hadisnya? Idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imamu yakhtubu. Bukan wal khatibu yakhtubu, tapi wal imamu yakhtubu. Imam sedang khutbah, bukan khatib sedang khutbah. Berarti apike sing khutbah ya sinten imam, boten digantos. Bahkan teng mriki cara Syekh An-Nahrir Al-Laudza'i Muhammad Shalih bin Ibrahim itu mengatakan makruh wa yukrahu dzalik akni ayyakun al-khatib ghairal imam. Kalau khatibnya bukan imam niku makruh mawon. Tapi nggih mboten napa-napa sih, mboten napa-napa. Nah, ini kan anak khatib sendiri, imam sendiri nggih. Niku masalah istikhlaf, ya, masalah istikhlaf. Ibun, sing nomor 3. Wa antusalla lan yentoh lakokaken salat apa Jumat jamaatan hale jamaah bihim kelawan arbaun. Syarat ketiga daripada syarat sahnya Jumat adalah salat Jumat harus dilakukan secara berjamaah. Mboten saged sampeyan kok sembahyang Jumatan dhewekan mboten saged. Atau sembahyang Jumatan karo wong 20 tok mboten saged. Indana nggih mboten saged. Makanya teng mriki bihim aibil arba'in. Dalam arti minimal yang ikut Jumatan jamaah salat Jumat niku kawan dosa wong 40. Lah perlu diperhatiaken niki enten masalah dakika sing disyarataken jamaah teng Jumatan niku cuma rakaat pertama mawon. Paham? Yang disyaratkan imam dan makmum ikut terus dalam qudwahnya melu jamaah kabeh niku hanya rakaat pertama. Mboten angsal teng rakaat pertama kok makmume mufaraqah niku mboten angsal. Berarti sembahyang Jumat dheweke ora sah ketika mufaraqah misai imam teng rakaat pertama. Jadi kudu melu rukuk iktidal ora kena rukuk dingin dengan niat mufaraqah atau wal hasil mboten angsal niat mufaraqah di rakaat pertama. Sampai sujud kedua naik rakaat kedua. Paham nggih? Niku sing perlu diperhatikan. Sedangkan jamaah di rakaat kedua tidak disyaratkan. Dalam arti pripun? Rakaat pertama imame macane Ali Imran. Pun panjang ngono nggih. Imame enggak asak sengaja nggih. Macane Ali Imran dawa nemen. Maus pada gelasahan. Ya makruh sih. Pada gelasahan makmume kaya pada gundul kabeh. Ngerti kita nyong jembatan ora masjid kiye nggih. Pada gelasahan. Akhirnya pripun?
Rakaat kedua wong wis pada batin. Pokoknya anger imame kok rakaat kedua macane An-Nisa bubar. Ngene wong nggih. Ya Jumatan dawa-dawa nemen. Temenan imame macane surat dawa malih. Akhire pripun makmume pada niat mufarawah ya mbak rukuk dingin, tahiyat dingin, salam dingin. Bagaimana hukumnya? Mboten napa-napa. Artinya jamaah yang disyaratkan teng Jumatan niku hanya di rakaat pertama. Sedangkan rakaat kedua tidak disyaratkan berjamaah, boleh bagi anggota Jum'ah, ahlul Jum'ah untuk mufaraqah di siti imame bubar dingin mboten masalah. Jelas? Tapi perlu diperhatikan. Niki enten masalah lagos. Yang penting niki yang penting kan sepakatan sampean harus tahu adat bilangan supaya Jumatan niku saged sah minimal pinten? Jawab pinten? Pinten? 40. Kawan dosa tiang. Paham? Seumpama pas-pasan wong 40. 40 niku mahal imam nggih. Mboten 40 tapi 40 mahal imam. 40 pas-pasan. Jadi 1 plus makmum 39. Nisbate wau masalah jamaah itu kan yang disyaratkan hanya rakaat pinten? Pertama, rakaat kedua mboten disyaratkan, bubarin mboten napa-napa. Sing penting Pak, dari ke-40 orang tersebut salatnya harus selesai sampai salam semua. Mboten angsal ada salah satu dari mereka yang batal di tengah sholat. Paham? Sumpama imamnya gak didewekan, liyane bubar kabeh rakaat kedua karena macane An-Nisa. Wis pada balik mari ngomah dewek-dewek. Lah ketika imamnya kemudian sampai akhir salam, paham? Assalamualaikum warahmatullahi bun kosong. Karena wis bubar kabeh. Dan yang bubar, nggih. Niku salat Jumatannya pun sah. Karena dari mulai takbir sampai salam semua 40 orang iki semuanya salatnya sah. Tapi seumpama wong 40 makmume sing 39 wis balik suwen, akhirnya pada rukuk riyin, sujud riyin, kemudian salam tahiyat, tasyahud, kemudian salam pada balik dari dewekan. Tersisa 1 orang di masjid. Durung sampai salam kok semua batal. Imamnya batal. Ternyata ngentut atau disentuh oleh perempuan lain yang ajnabiyah. Maka bagaimana? Semua sholatnya orang yang sudah pulang dianggap batal kabeh. Harus diulangi Jumatannya. Paham? Makanya wingi kula napa cara wingi enten kuis nggih, harus sepakatan. Cara lagos niku sing badhe kan tebak-tebakan. Ana wong ning omah lagi mangan sayur asem enak-enak. Dengan ana wong ngentut nang masjid sembayangnya dheweke batal. Padahal wis sembayang tapi dianggap batal. Kudu balik masjid maning sih bisanya lagi enak mangan sayur asem ki bar Jumatan. Ya, kudu ngulangi Jumat. Nyong durung batal. Jumatane kon dianggap batal. Si bisane kan jadi jamaah kedua tidak disyaratkan rakaat kedua ya karena imamnya ternyata batal. Angger imam batal maka semua yang sudah bubar batal semua. Jelas nggih? Jadi untuk masalah jamaah yang disyaratkan jamaah hanya rakaat pertama. Rakaat kedua betul disyaratkan. Tapi sing disyaratkan adalah al-adad, bilangan 40 harus ada dari awal sampai akhir, tidak ada yang batal. Niku dok. Kira-kira jelas sama Mbak? Paham nggih? Mbon. Wa an tusalla jama'atan bihim. Niku nomor 3 nggih. Nomor 3. Sing terakhir tentang syarat saya Jum'ah kan sekawan. Wa alla tuqarinaha ukhra bi baladiha. Niki sing rame niki. Wa alla tuqarina
lan yentoh orang barengi atau bahkan disiti ha ing Jumatan apa ukhra Jumatan kang weneh bi baladiha ana ing negarane Jumatan, tegese ya daerah sing enten Jumatan enten mriku. Artinya gini Pak, niki masalah ta'addudul Jum'ah. Termasuk di antara syarat saya Jum'ah niku teng setunggal mahal Jum'ah teng mriki dalam hal ini contoh teng satu desa itu hanya ada satu Jumatan. Pinten? Satu Jumatan. Tidak boleh ada yang mendahului atau barengi. Angger ana sing disiti maka as-sabiq huwa sahih, maka yang mendahului niku sing dianggap sah. Sing masbuk, sing ketinggalan niku mboten sah. Sakniki kan terus mekaten. Sampai batas mana tidak boleh ada ta'addudul Jum'ah. Maju mriki sampeyan artis teng mriku Pak, mriki sing anget. Niki teng karpet mriki anget. Maju mawon. Artis, lha niki belegan nemen ka ya? Ayo maju. Saya pada senengnya pada minggir sih. Saya senengnya pada ning mburi udah minggir. Kalau niku rebutan jagung teng ngarep niku saya pang gelut-gelut yang Afrika, Pak. Rebutan jagung teng ngarep. Jadi pertama ana penapine halaqah baru kula pun babai, ngerti babai sampean? Babai ngangge sajadah. Istilah wis ngecupi tempat. Halaqah ning kene konyong jamin persis pinggire syahe kula. Jadi jaraknya kula kali sana kados kula kali kiai bisa kados mekaten hanya segini pun. Ditinggal sholat maghrib jamaah mriku karena wis babai kan pun kula lebih berhak untuk ke tempat itu. Ternyata enten tiang Afrika. Oh kayak itu sudah dhuwur, Pak. Niku jagung teng tempat kula. Jadine enten adalah sajadah dok ora dianggap. Sing tekan dinginnya sing jagung kene sing lebih berhak. Iku rame Pak. Jadi waktu niku sempet ya, sampai dileret ning syahe kula. Bocah kuwe mlebu teng halaqah anyar, teng halaqah lain kula pun dari halaqah niku riyen sudah beberapa minggu niku nderek pun. Akhirnya kula di Ahmad ente sing berhak nang kene. Memang kula qori waktu niku. Jadi rebutan tempat nang ngarep niku saiki malah ora rebutan tempat teng mburi. Ngarepe mana ya. Kan lucu. Pada baik atas sholat jamaah, niku kan anggar sampeyan ninggalin shaf kosong kan jangan mendahulukan orang lain. Nggih, kaidah kan al-itsar fil qurbi makruh. Anggar sampeyan urus shaf nang ngarepe kosong, anggar orang pengen maju, aja mempersilahkan orang lain. Sampeyan monggo. Niku makruh. Orang pengen maju menang bae wis, ben wong liya sing maju. Paham nggih? Iya, jadi sampeyan niki wong donge perek malah pada ngadoh. Liyane pada pengen marek, sampeyan malah jaluke ngadoh. Lucu, nggih. Bahkan dikatakan dalam hadis angger ngerti tentang fadilah tentang shaf awal dalam salat niku kan apa hadisnya berani untuk berperang gelut pedang-pedangan. Iya malah ngaji nang mburi, tengajeng mawon kita tengajeng Pak, tengajeng. Ben malaikat begine ora katahuan gampang, ya. Kenapa mei kalau cerita apa asalnya? Ta'addudul Jum'ah. Sampai batas mana tidak diperbolehkan untuk melaksanakan ta'addud. Ta'addud itu manane napa nggih istilahnya 2 Jumatan atau lebih
1 Jumatan, 2 Jumatan atau lebih, namanya ta'addud. Itu kesepakatan. Cara kaidah pokoknya selagi teng mriku boten enten kebutuhan untuk melaksanakan Jumat kedua, gawe Jumatan maning, boten angsal damel napa? Damel Jumatan. Paham? Kalau ternyata ada kebutuhan, contoh kebutuhan, tempatnya sesek. Tempatnya apa? Sesek. Asura jtima'uhum. Angel, kumpulnya angel sesek. Asur teng mriku imma karena memang tempatnya sesek atau memang ada peperangan permusuhan. Satu RW sini dengan RW sana ada cekcok masalah pembunuhan sing teng mriku dadosaken ya istilahnya gelut lah. Termasuk asur yang menjadikan sulit untuk berkumpul. Atau terlalu jauh tempatipun niku termasuk sing dadekaken angel kumpul. Maka bagaimana? Maka teng mriku boleh untuk dilaksanakan Jumat lagi di tempat lain. Jadi ketika enten hajat, enten apa? Hajat. Paham napa niki? Enten kebutuhan yang mendesak untuk didirikan Jumat yang kedua atau masjid lintu satu desa. Saniki kudu semekaten. Ibrah yang dianggap angel niku kados napa? Seseken niku sekarna napa angele? Sampai batas mana? Contoh, seumpama niki contoh. Jenengan contohkan aula niki seumpama masjid. Simakat wong pira? Katakanlah wong 400. Kira-kira ngerong 400 sembahyang teng mriki sedeng apa mboten? Katakanlah sedeng. Kan ini kita kosong, Pak. Ini apa nggih? Tesi kosong kan? Tesi kosong. Apakah seumpama niki masjid kemudian didirikan sholat Jumat, kosong kemudian orang mendirikan Jumat lain? Boleh apa enggak? Kita lihatnya seperti ini. Ibrahnya seseorang dikatakan tidak bisa berkumpul karena sesek dengan apa? Apa wong sing Jumatan? Dok napa sing kados napa? Jelas? Enten dua qaul. Qaul pertama ini yang muktamad. Qaul sing kuat bahwa al-ibrah biman yaghlibu al-hudhuru fiha adatan. Dalam arti biasanya seteka wong pira. Angger memang masjidnya sesek boleh untuk melaksanakan Jumat kedua atau Jumat lain di tempat lain boleh. Niku qaul pertama. Artinya nek ningali qaul niki, pendapat niki, maka selagi tempat yang satu masih terbuka, masih kosong, nggih, dengan orang yang ikut Jumatan, maka tidak boleh mendirikan Jumat kedua. Jelas? Nek ningali qaul niki berat. Yang ada sekarang sebutan berat. Qaul kedua niki ajib. Jadi niki fushah azimah, sebuah keluasan untuk kita semua. Sing diibrah pokoke wong sing sah nglakoni Jumatan meskipun tidak mensahkan Jumat. Dalam arti bagaimana? Kira-kira wong sadesa Cikura angger kumpul ngene kabeh wadone anake kabeh mriki sedeng apa mboten? Ora bakal sedeng. Jelas apa mboten iki? Karena ora bakal sedeng angger wong hadir kabeh teka kabeh. Jadi orang sing tekatok tapi angger seumpama di tafrid lau furido bojone digawa kabeh, anake digawa kabeh, nggih al-atfal wal ya pirang-pirang wan nisa. Cukup napa muat napa mboten? Ora bakal muat. Maka melu qaul niki dengan al-ibrah biman tasihhu minhu man talzamuhu aw la talzamuhu boleh mendirikan khutbah apa Jumatan lain. Jelas? Ampun. Jadi ada dua qaul tentang masalah sampai batas mana. Di situ kebutuhannya sampai batas mana. Lah, nek ningali malih fatwa enten sebagian ulama
yang teng mriku syadid. Dalam syadid niku ora bisa, pokoknya ora bisa kayak gue. Tidak boleh ada ta'addudul Jum'ah mboten ansah. Fatwa niki nggih fatwa niki diifta oleh Habib Abdullah bin Husain Balfaqih. Nek sampeyan santri biasa maca Bughyatul Mustarsyidin, niku kan enten masalah ya, masalah ba, masalah kaf, nggih. Masalah kaf niku masalah Imam Al-Qurdi. Nek masalah ba niku masalah Balfaqih. Nek masalah ya niku masalah Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya. Niku sahib fatwa sedaya. Lan iki dua pendapat, dua fatwa yang berbeda antara Al-Habib Abdullah bin Husain Balfaqih atau yang dirumuskan dengan masalah ba dalam kitab Bughyah, dan Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya yang dirumuskan dengan masalah ya dalam kitab Bughyah. Jadi Al-Habib Abdullah bin Husain Balfaqih ora bisa. Syadid beliau tidak boleh ada ta'addudul Jum'ah. Jadi Al-Habib Abdullah bin Husain bin Yahya bin Umar bin Yahya boleh afta bil jawaz, tidak masalah melaksanakan ta'addudul apa? Al-Jum'ah. Ala kulli hal, nek ningali wau qaul sing nomor kalih, ningali qaul sing nomor kalih, semua Jumatan yang ada sekarang sahih. Paham? Meskipun ta'addud. Delenge napa? Delenge ibroe bukan orang yang biasa hadir, tapi ibroe dengan orang yang bisa sah melaksanakan Jum'ah di desa itu. Kira-kira masjid yang wong teka kabeh desa numpuk. Sedang apa sedang ya wis gawe Jumat itu apa. Jadi bukan dengan orang yang ya ghalibu fihil hudur, tapi dengan biman tasihhu minhu. Sawon kana talzamul jum'atu amla. Wong wadon ora wajib Jumat. Salat Jumat dia sah meskipun tidak mensahkan. Niku diapip di ibrah. Deleng kol niki semua Jumat yang ada sekarang sahih. Jadi cara nggo gampang ngomong nggih, cara gampangane ngomong niku nderek fatwane Al-Habib Abdullah bin Umar bin Yahya diperbolehkan untuk membuat ta'addudul Jum'ah dengan catatan bil hajah. Ada apa? Kebutuhan. Tanpa kebutuhan semuanya sepakat gak boleh. Di antara kebutuhan dan niku wau sesek. Bon niku kebutuhan. Paham? Ampun. Jadi niki sebuah fusahah azimah. Nggih, cuman teng Busrul Karim niku dipun dawuhaken kanggo ihtiyat. Ihtiyat mawon. Bukan ternyata melu apa meningali pendapat sing syadid niku go ihtiyat setelah Jumatan dilaksanakan muadah atau mengulangi dengan salat zuhur berjamaah. Kanggo ihtiyat mawon, ihtiyat kanggo ngati-ati mawon niku enten nasihat teng kitab napa namanya wau Busrul Karim. Tinggal iki ambek yang bawa kitab ya para. Kata si kula pun maos kata saya. Sak kelingane kula. Jadi walhasil semangatan nggih. Wal ihtiyatu lil musalli bi baladin ta'addadat jum'atuhu li hajatin wa lam yu'lam sabqu jum'atihi ay yu'idaha dhuhran. Jadi ihtiyat kanggo wong sing salat Jumatan sing teng daerah teng mriku enten sedesa kok ana rong Jumatan, telung Jumatan dan tidak diketahui mana yang lebih dulu, maka mengulangi zuhur khurujan min khilafi man mana'at ta'adduda walau li hajatin wa huwa dhahirun nas. Jadi untuk kita keluar daripada khilaf orang yang mengatakan tidak boleh ada ta'addud meskipun ada hajat. Bahkan Al-Imam As-Subuki wa allafa fihi As-Subuki arba'ata musannafat. Al-Imam As-Subuki mengarang sampai 4 kitab, 4 judul yang hubungannya dengan apa namanya masalah ta'addudul Jumu'ah. Jelas nggih? Dadi hasil sepakatan. Dadi teng mriki
Wa alla tuqarinaha ukhra bi baladiha. Tidak boleh ada Jumatan yang barengi atau mendahului Jumatan tersebut kecuali ada hajat. Pun demikian, kalau sudah ada hajat pun nih Pak nggih, ana hajat ki butuh sesek. Sesuai hajate mawon. Kira-kira loro sedeng apa ora? Loronya wis loro bae, ora oleh nambah. Tidak boleh sampai ketika angger butuhe telu ya telu ora oleh papat. Jelas? Angger butuhe loro ora oleh telu, butuhe telu ora oleh papat. Siji anu kebutuhan nambahnya mboten angsal kangge ta'adud. Jelas nggih? Ibu niku di antara syarat saya Jumatan sekawan nggih. Harus di waktu zuhur, dua khutbah sebelum Jumatan dilakukan setelah berjamaah fi raqatil ula dan tidak boleh didahului oleh Jumatan yang lain atau dibarengi oleh Jumatan yang lain. Mudah-mudahan manfaat fid din wal akhirah. Amin Allahumma amin. Sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya latif al-fatihah al-fatihah ya basit yadayhi bil-'atiyah ya sahib al-mawahib bis-saniyah salli ya rabbi ala sayyidina Muhammadin khairil wara sajiyah wa fil Isya.